Bab 1841, Kekuatan Dewa Abadi. Itu hanya monumen yang rusak. Pemimpin sekte ini akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Master Sekte Taiyin sangat percaya diri dan tidak peduli. Namun saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari monumen bersejarah tersebut. Kekuatan mengerikan yang melampaui semua imajinasi surga meledak, dan kekuatan itu diarahkan pada Master Sekte Taiyin. Pemimpin Sekte Taiyin terkejut, cahaya hitam menyala seketika, cahaya peri Taiyin bertahan, dan dia menyerang kekuatan itu dengan ganas. Kekuatan itu seperti gelombang badai yang menghantam pantai, seperti bebatuan yang menembus langit, menghancurkan alam semesta, seluruh langit dan 10.000 cara beresonansi, dan sungai waktu yang panjang semakin dekat. Semua hukum meledak dalam sekejap dan muncul dari yang tak terlihat. Cahaya abadi Taiyin hancur, semua serangan Master Sekte Taiyin hancur, dan dia terkunci di langit berbintang. Pemimpin Sekte Taiyin tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk, dan dia akan meninggalkan jangkauan terluar alam semesta dalam sekejap. Namun saat berikutnya, dia ditarik kembali, seolah-olah ada sepasang mata yang menghadap ke langit yang menatapnya tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri kemanapun dia pergi. Ah! Mustahil! Yang abadi! Bagaimana bisa ada makhluk abadi yang hidup di surga? Master Sekte Taiyin berteriak, semua teknik tahu miliknya dimusnahkan, dan semua serangannya hancur. Kekuatan mengerikan yang meletus dari monumen bersejarah menyebabkan dia menderita pukulan telak, dan dia tidak mampu menahannya sama sekali. Segera, kekuatan itu menghilang, dan alam semesta kembali tenang. Ada kerangka bintang besar yang mengambang di mana-mana di dalam kehampaan, dan kehampaan tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi kekacauan. Master Sekte Taiyin berlumuran darah, matanya setengah tertutup, napasnya lemah, dan tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwanya yang bersinar. Anjing Taiyin tua, apa kabar? Aiden mencibir, apakah kamu masih berani menjadi sombong? Master Sekte Taiyin memandang Aiden dengan kesal dan ingin membunuh Aiden, tapi sekarang dia sangat ragu-ragu. Dia ingin membunuh Aiden, tetapi tidak satu pun dari Tetua Agung, Chu Tianquo, Zhuo Qiu, dan 9 Dewa Agung yang dapat menghentikannya. Namun kekuatan yang muncul dari tugu batas tadi membuat jiwanya bergetar, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu adalah aura sebenarnya dari Dewa Abadi, dan itu tersisa dari bertahun-tahun yang lalu. Jika energinya tidak banyak hilang seiring berjalannya waktu, pukulan barusan sudah cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Meski begitu, dia masih terluka parah, dan tubuh aslinya, yang akhirnya dia pulihkan, kembali mengalami pukulan dahsyat. Master Sekte Taiyin ragu-ragu, meskipun dia terluka parah saat ini, akan mudah untuk membunuh Aiden. Dia sangat takut pada loh batu besar itu. Meskipun dia curiga bahwa Taoisme abadi di loh batu itu hanya bisa melancarkan serangan terakhir, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aiden, aku akan menekan jiwamu selamanya dan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Jiwa Master Sekte Taiyin bersinar, dan terlihat jelas bahwa sisa kekuatan sihir Dewa Abadi di monumen perbatasan barusan menyerangnya, hampir membunuhnya. Namun meskipun demikian, Master Sekte Taiyin masih tidak segera pergi, yang jelas menunjukkan kebenciannya pada Aiden. Aiden tidak menganggapnya serius. Dia yakin dan berharap Master Sekte Taiyin tidak akan berani mengambil tindakan lagi, jadi dia berkata dengan nada menghina, anjing tua, saya di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukan saja. Apakah menurutmu aku tidak berani? Master Sekte Taiyin sangat marah pada Aiden. Kamu harus mengambil tindakan secepat mungkin. Jika aku kembali ke posisi abadi sejati, kamu akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Aiden berkata dengan tegas. Dia yakin bahwa ketika dia kembali ke True Immortal, dengan kekuatan Dao Jue dan Great Time Sword Dao, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang jika dia menantang Master Sekte Taiyin. Master Sekte Taiyin juga tahu di dalam hatinya bahwa alasan dia bersumpah untuk membunuh Aiden adalah pertama karena kebenciannya pada Aiden, dan kedua karena rasa takut. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Aiden selain dia. 5 tahun lalu, dia dan Aiden pergi ke kota asal dan wilayah bintang Zongtian. Kedua budidaya mereka ditekan di alam transformasi puncak. Kekuatan Aiden masih membuatnya takut. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tingkat kultivasi Aiden saat ini, jika dia tidak membunuhnya secepat mungkin, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jika kamu ingin membunuh Aiden, kamu harus lulus ujian ini terlebih dahulu. Tetua Agung berdiri lagi. Setiap anggota klan ilahi Taiyan selalu mati dalam pertempuran, dan tidak ada yang mundur dari pertempuran. Chang Songzi, anggota Zhuo Qiuyi, juga berdiri dan berkompetisi dengan Master Sekte Taiyin. Rekan Tao, jika kamu pergi sekarang, kamu dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Kamu harus mempertimbangkan sendiri murka Dewa Abadi. Chang Songzi masih melakukan hal yang sama, terus-menerus mengeluarkan Dewa Abadi untuk mengintimidasi Master Sekte Taiyin. Pemimpin Sekte Taiyin ragu-ragu. Dia sangat membenci Aiden lebih dari siapapun. Aiden berada tepat di depannya, Aiden kedua lebih lemah dari semut. Hanya butuh satu jari untuk menikam Aiden hingga mati ribuan kali, namun kekuatan Dewa Abadi yang muncul dari tablet batu tadi membuatnya takut untuk mengambil tindakan dengan mudah.
Hati guru Sekte Taiyin penuh dengan kebencian, dan dia menyaksikan tanpa daya saat Aiden memprovokasi dan mempermalukan dirinya sendiri dengan berbagai kata, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jiwanya yang terluka parah sembuh dengan cepat, dan sinar cahaya bulan dengan cepat membantunya membentuk kembali tubuh aslinya. Serangan tahu guru abadi yang terdapat pada tubuh batas masih membuatnya takut untuk melakukan gerakan sekecil apapun. Membunuh. Atau tidak membunuh. Master Sekte Taiyin juga sedang berpikir dalam hatinya. Anjing tua Taiyin, apa yang terjadi? Bukankah Anda selalu menganggap diri Anda tak terkalahkan? Kenapa kamu menahan diri sekarang? Aku di sini, dan kamu punya nyali untuk datang dan mengambil nyawaku. Aiden terus bermain dan berkata dengan sinis. Hal ini membuat Master Sekte Taiyin marah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Dia mencoba mendeteksi niat membunuh yang kuat dan menyapu ke arah Aiden. Pada saat yang sama, Tetua Agung dan yang lainnya juga berusaha sekuat tenaga, memancarkan sinar cahaya peri, membantu Aiden menyelesaikan niat membunuh dari guru Sekte Taiyin. Rekan Tao, apakah kamu masih keras kepala? Chang Songzi berkata setengah mengancam. Meskipun Master Sekte Taiyin sangat tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Aiden saat ini. Aiden melihat bahwa itu hampir selesai, jadi dia tidak lagi mengejek dan membuat marah guru Sekte Taiyin, tetapi berkata dengan tenang, sepertinya kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini. Wajah Master Sekte Taiyin menjadi pucat, dan tiba-tiba cahaya peri melonjak ke seluruh tubuhnya, merobek kekosongan, dan jalan emas yang membentang hingga jarak tak berujung muncul di bawah kakinya. Jika kamu mengambil satu langkah menjauh dari sini, aku akan datang sendiri secepat mungkin dan menekanmu selamanya. Sosok Master Sekte Taiyin berangsur-angsur kabur dan memudar, dan dia meninggalkan kata-kata kasar sebelum pergi. Begitu Master Sekte Taiyin pergi, semua orang menghela nafas lega. Selama Dewa Abadi tidak meninggalkan tanah, Master Sekte Taiyin pada dasarnya tidak terkalahkan. Tanpa Taoisme abadi di monumen perbatasan ini, hari ini akan hancur. Bahkan jika Tetua Agung, Chang Songzi, Zuo Qiuyiren, dan 6 makhluk abadi dari dalam kota bersatu, mereka tetap tidak dapat melawan Master Sekte Taiyin. Memikirkan hal ini, Aiden merasa sedikit beruntung. Untungnya, atas undangan kuat Chang Songzi, dia setuju untuk dimasukkan dalam catatan sejarah. Manfaatnya jelas. Di saat yang sama, setelah berbagai insiden di pusat kota kekaisaran, Aidenda juga mengakui aliansi luar kota yang dipimpin oleh Chang Songzi dan Yunfeng Zhenren. Tanpa bantuan aliansi luar kota, mungkin dia akan hancur baik secara fisik maupun mental. Saat ini, Aiden benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota aliansi kota luar. Bab 1842. 7 Jenderal. Senior, Aiden ingin mengucapkan terima kasih. Aiden menggenggam tangannya dan membungkuk dengan tulus kepada Chang Songzi, Master Yunfeng, dan 4 tetua penegak hukum. Teman kecilku, kamu serius? Chang Songzi berkata sambil tersenyum, penampilan teman kecilku jarang terlihat di dunia. Prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Tidak menutup kemungkinan dia bisa memasuki alam yang paling abadi. Aiden terkekeh dalam hatinya. Yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa di kehidupan sebelumnya, dia berada di puncak kultivasi guru abadi, tetapi dia diserang oleh seseorang secara tak terduga pada saat kritis ketika dia memasuki alam kekaisaran. Namun, dia tidak menunjukkan sikap sombong, melainkan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, saya menghormati kata-kata mulia senior saya. Karena itu, Aiden menghela nafas. Meskipun kali ini dia berhasil menemukan istana surgawi kuno ketika dia datang ke kota kekaisaran pusat, dia juga memperoleh paruh kedua Dao Jue Agung dan melanjutkan jalan yang rusak. Tapi banyak hal yang terjadi. Awalnya saya ingin tetap low profile, tapi sekarang saya tidak bisa lagi low profile. Bahkan pemimpin Sekte Taiyin, yang dipisahkan oleh galaksi tak berujung, telah mendengar tentang perbuatannya. Dia tidak tahu berapa banyak musuh yang mengawasi dalam kegelapan, menunggu peluang. Dia harus pergi ke tempat yang relatif aman sesegera mungkin, menenangkan diri untuk memahami seni hebat, dan meningkatkan kekuatannya. 5 tahun telah berlalu, dan masih belum ada waktu untuk menanyakan kabar tentang Melissa kepada sesepuh agung. Dalam 5 tahun terakhir, selain meningkatkan kultivasinya, Aiden juga memikirkan Melissa sepanjang waktu. Baginya, tujuan jangka pendeknya adalah kembali ke alam keabadian secepatnya. Hanya dengan cara ini dia bisa memenuhi syarat untuk melawan putra Dewa Taiyan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Aiden, Tetua Agung, Zuo Qiuyiren, Luo Fusen, Hao Weiren, Xing Wuya, Mo Ying, Raja Donghuang dan putranya datang ke langit berbintang tempat kota kekaisaran berada. Melihat galaksi yang mempesona, semua orang menyerap energi spiritual yang langka dan kaya ini. Kota kekaisaran memang layak menjadi pusat dunia, dan aura langit dan bumi di sini memang jauh lebih besar dibandingkan kawasan bintang lain di langit. Aiden merasakan kehilangan. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia akhirnya berbicara kepada sesepuh agung. Senior, di mana Melissa sekarang? Tetua Agung sepertinya mengira Aiden akan menanyakan pertanyaan ini. Setelah memikirkannya, dia menghela nafas, sejujurnya, saya juga tidak tahu. Hal ini mengejutkan Aiden. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya dan dia terus bertanya, apakah terjadi sesuatu?
Tetua pertama menghela nafas panjang, mengangguk, dan berkata, sejak Anda mengingatkan saya di bawah langit berbintang 5 tahun lalu, saya diam-diam memperhatikan tindakan pemimpin klan dan menemukan bahwa, seperti yang Anda katakan, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Pemimpin klan. Tapi tanpa bukti yang tak terbantahkan, saya tidak berani berspekulasi lebih jauh. Pemimpin klan adalah suci dan tidak bisa diganggu-gugat di hati klan kita. Tahun berikutnya, sang patriark memerintahkan putra Tuhan untuk membawa Dewi ke dunia tak dikenal untuk pelatihan. Aiden merasa sedikit khawatir di dalam hatinya dan bertanya dengan cepat, "Senior, tolong beritahu saya kemana perginya Melissa dan Sensi." Tetua yang hebat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku benar-benar tidak tahu. Saya khawatir hanya pemimpin klan yang tahu dunia mana dia pergi untuk pelatihan." Aiden terdiam. Jika demikian, masalahnya akan menjadi serius. Waktu sangat sempit, dan bakat Melissa tidak kalah dengan miliknya. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan untuk menjadi abadi selangkah lebih maju darinya. Setelah Melissa menjadi abadi, dia akan dipaksa oleh pemimpin klan untuk bergabung dengan garis keturunan Putra Dewa. Saat itu sudah terlambat, dan Aiden sama sekali tidak bisa menerimanya. "Tidak." Aiden berkata dengan tegas, "Aku akan mencari Melissa." "Bagaimana cara menemukannya?" Tetua Agung bertanya secara retoris. Sekarang bahkan dia tidak tahu ke dunia mana sang patriark mengirim Putra Tuhan dan Dewi. "Temui pemimpin klan secara langsung." Aiden berpikir sejenak dan berkata, "Jangan." Tetua Agung dengan cepat menghentikannya dan menjelaskan, "Saya khawatir sang patriark akan mencapai alam setengah langkah abadi. Jika Anda membuatnya marah, saya khawatir hal itu akan membawa kematian bagi Anda." Aiden berpikir sejenak, dan dia secara alami memahami apa yang dikatakan sesepuh agung itu. Namun bagi Melissa, keselamatannya sendiri tidaklah begitu penting, apalagi ini adalah pilihan terakhir. Penatua yang hebat. Aiden sepertinya telah membuat keputusan besar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika saya dapat membuktikan bahwa bapak bangsa itu aneh, dapatkah Anda dan 5 tetua lainnya mendukung saya?" Tetua Agung tidak menjawab, menatap langit berbintang yang tak berujung, dan akhirnya mengangguk ke arah Aiden. Sejak Aiden memberitahunya tentang penemuannya 5 tahun lalu, dia diam-diam dan hati-hati memperhatikan setiap gerakan pemimpin klan. Banyak petunjuk memang telah ditemukan, tetapi sang patriark memiliki status yang sangat tinggi di hati setiap anggota klan Ilahi Taiyan, sehingga Tetua Agung hanya dapat menyembunyikannya di dalam hatinya. Jika Aiden dapat membuktikan bahwa patriark saat ini adalah orang palsu dari klan Dewa Taiyin, maka tidak ada keraguan bahwa 5 tetua lainnya dan dirinya sendiri akan marah. Bertarunglah dengan orang-orang dari klan Dewa Taiyin. Klan Dewa Taiyan dan klan Dewa Taiyin adalah musuh bebuyutan. Kekuatan magis bawaan klan Dewa Taiyan adalah hukum luar angkasa dan api Ilahi Taiyan, sedangkan bakat klan Dewa Taiyin adalah seni transformasi dan hukum kehancuran. Kedua ras tersebut memiliki asal-usul yang sama, namun mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Rumor mengatakan bahwa di masa lalu, dua klan dewa besar ini biasa maju dan mundur bersama, berbagi kehormatan dan aib, dan mengikuti orang kuat yang tak tertandingi untuk menaklukkan surga dan menilai kekacauan. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kedua foto besar itu menjadi musuh yang tangguh. Memikirkan masa lalu, sesepuh agung merasa sedikit sedih. Klan Ilahi Taiyan saat ini, termasuk sang patriark, 3 tetua, putra Tuhan, dan dirinya sendiri, memiliki total 6 orang. Tetua kelima dan tetua keenam adalah manusia yang kuat, bukan keturunan dewa yang sebenarnya, sedangkan Melissa adalah setengah manusia dan setengah dewa, dan sebenarnya bukanlah dewa Taiyan murni. Kamu harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Menurut bahasa kuno, mungkin ada perubahan besar lainnya di surga. Pada saat itu, yang abadi juga akan jatuh, dan yang abadi juga bisa mati. Kata sesepuh agung dengan kesungguhan yang langka. Aiden mengangguk, dia yakin akan hal ini. Di masa lalu, sangat mungkin terjadi perang kekaisaran yang nyata di surga. Itu adalah masa lalu yang terlupakan dan melibatkan kaisar abadi yang sebenarnya, sehingga sulit bagi makhluk hidup di dunia untuk mengingatnya. Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba galaksi di kejauhan meledak. Ledakannya seterang kembang api, dan galaksi demi galaksi musnah. Sebuah lubang besar terbuka di angkasa, dan penghalang dunia ungu muncul. Ada 7 aura yang sangat kuat yang berasal dari alam besar lainnya. Pemandangan mengerikan ini dirasakan oleh banyak orang kuat. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya segera muncul, memperhatikan dengan cermat penghalang dunia yang muncul. Orang kuat macam apa yang ingin dengan paksa menerobos penghalang dunia dan datang ke dunia kita? Tidak, target dari orang kuat yang menerobos penghalang dunia ini akan datang ke kota Kekaisaran Pusat. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya terkejut dan membuat persiapan untuk perang. Siapapun yang dapat dengan paksa menerobos penghalang dunia setidaknya adalah puncak keabadian sejati. Tetua Agung, Chang Songzi, Zuo Qiuyiren dan lainnya juga merasakan pemandangan ini. Penghalang dunia semakin menjulang, memancarkan warna abadi. 7 sinar energi yang mengejutkan berfluktuasi dan berdampak besar pada penghalang dunia. Dalam sekejap, alam semesta ditembus, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya diselimuti oleh kekuatan abadi yang tak tertandingi. 7 orang menerobos penghalang dunia dan datang ke alam semesta yang besar ini.
Pada saat ini, 7 pikiran ilahi yang menakutkan menyapu dan menyelimuti kota Kekaisaran Pusat yang luas. Kota Kekaisaran Pusat dilindungi oleh formasi kuat yang mengisolasi 7 pemikiran ilahi. Bab 1843, mempertanyakan kesalahannya. Ketujuh orang itu sangat kuat, melepaskan semua aura mereka tanpa syarat, dan mereka semua adalah makhluk tingkat keabadian sejati. Alam semesta di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil karena keberadaan 7 orang kuat ini, dan seluruh galaksi runtuh. Setelah penghalang dunia ditembus, ia dengan cepat menyatu kembali seperti sebelumnya. Siapa yang membunuh Yu? Pemimpin dari 7 orang itu memandang ke bawah ke seluruh kota Kekaisaran dengan mata tajam dan niat membunuh, dan mulai berteriak dengan anggun. Kali ini, semua orang mengerti. 7 orang kuat yang menerobos penghalang dunia dan melintasi perbatasan adalah anggota Sekte Kaisar Ilahi. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari Sekte Kaisar Ilahi ada di sini untuk Yu yang tersingkir sebelumnya. Ternyata dia adalah sesama penganut Tao dari Sekte Kaisar Ilahi. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya sedikit tergerak. Mereka berani menyerang pemimpin Sekte Taiyin karena Sekte Suci Taiyin bukanlah kekuatan yang menakutkan. Mengandalkan fondasi kota Kekaisaran Pusat, tidak kalah dengan Sekte Suci Taiyin. Namun Sekte Shen Huang, raksasa super yang terkenal di seluruh dunia, mereka tidak berani gegabah. Rekan-rekan Tao datang ke kota Kekaisaran Pusat dan tidak tahu kenapa. Chu Tianquo bertanya dengan sadar. Orang yang memimpinnya tidak lain adalah dewa yang duduk bersama 8 jenderal di langit. Tian mendengus dingin dan berkata, serahkan pembunuhnya, tetapi kamu akan selamat sampai mati, jika tidak kota ini akan hancur dan semua orang akan mati. Setelah mengatakan itu, 7 pertempuran besar di era Xuan Huang dan dunia sunyi besar akan meletus dengan 7 niat membunuh, meliputi seluruh kota Kekaisaran Pusat. Rekan Tao, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kota Kekaisaran Pusat kita. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya tidak berani menyinggung orang-orang dari Sekte Kaisar Ilahi, jadi mereka sangat rendah hati. Siapa yang melakukannya? Beranikah kamu membunuh Yu dan mengabaikan prestise Sekte Kaisar Ilahi kita? Jenderal Tianzan memarahi dengan marah. Chu Tianquo berhenti sejenak, menunjuk ke langit berbintang tempat Tetua Agung, Zhuo Qiuyiren, Chang Songzi, Aiden dan yang lainnya berada, dan berkata, orang yang membunuh Yang Mulia Kaisar Dewa, Jenderal Yu, adalah seorang pria bernama Aiden. Biksu manusia dan Tetua Agung dari klan Ilahi Taiyan. Klan Ilahi Taiyan. Ketujuh jenderal itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang ras dewa kuat yang terkenal di surga pada zaman kuno. Namun, kekuatan Sekte Kaisar Ilahi bahkan lebih besar, sehingga 7 perang hanya mencengangkan dan tidak menganggapnya serius. Para jenderal perang 7 menendang ke udara, dan 7 jalan cahaya kemasan melintas di bawah kaki mereka, mengarah langsung ke langit berbintang yang baru saja ditunjuk oleh Chu Tianquo. Saat ini, Tetua Agung, Zhuo Qiuyiren, Aiden, Chang Songzi dan yang lainnya sudah mengetahui tentang masalah ini dan sebaiknya mempersiapkan diri. Nak, kamu bertanggung jawab untuk melindungi semua orang dan membawa semua orang keluar dari sini. Aku memblokir 7 orang ini. The Great Elder memimpin, berteriak, dan bergegas maju dengan hembusan nafas. Zhuo Qiuyiren juga tertegun sejenak, melirik ke arah Chang Songzi, dan berkata, Senior, Anda berasal dari kota Kekaisaran Pusat. Tolong lindungi semua orang dan bawa semua orang ke kota Kekaisaran untuk berlindung terlebih dahulu. Saya akan membantu Senior. Setelah mengatakan itu, Zhuo Qiuyiren tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan kekuatan Phyrexian untuk bergegas maju. Bersikaplah berani. Jenderal Tianzan melirik ke arah sesepuh agung dan Zhuo Qiuyiren, dan menegur, kaulah yang membunuh Yu. Jadi apa? Kata sesepuh agung dengan acuh tak acuh. Berlututlah dan terima hukuman dari Sekte Kaisar Ilahi. Jenderal Tianzan berteriak dari atas. Hahaha. Tetua Agung tertawa terbahak-bahak dan berkata, sebagai Tetua Agung dari klan Ilahi Taiyan, klan saya tidak menghormati langit dan bumi, atau menyembah hantu dan dewa. Kami selalu hidup berdiri dan tidak pernah mati berlutut. Minta saya berlutut untuk Anda, apakah Anda layak? Sangat bagus. Jenderal Tianzan mencibir, kami akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu pergi ke wilayah klan Dewa Taiyan dan memusnahkan klan Dewa Taiyan sepenuhnya. Pengadilan kematian. Tetua Agung adalah yang paling tidak beruntung, dan dia akan selalu meminta pemusnahan klan Ilahi Taiyan. Warisan asli klan Ilahi Taiyan menjadi jarang, hanya tersisa 6 orang. Ini sangat merangsang hatinya, dan dia dipenuhi dengan aura pembunuh. Bola api Ilahi Taiyan muncul dari tubuhnya, menyelimuti 7 jenderal. 7 jenderal langit, bumi, Xuan Huang, Zhou, dan Huang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kecuali 3 jenderal Zhou, Hong, dan Huang, yang berada di tahap tengah budidaya abadi sejati, 4 jenderal langit, bumi, Xuan Huang, dan Zhou semuanya berada di puncak budidaya abadi sejati. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Sekte Kaisar Ilahi, yang merupakan sekte paling terkenal di dunia. 4 puncak keabadian sejati dapat dikirim pada saat yang sama. Barisan yang kuat ini cukup untuk menyapu dunia. Menghadapi api Ilahi Taiyan yang melonjak, 7 jenderal perang tidak menganggapnya serius. 7 cahaya kuno muncul dari udara tipis pada 7 orang, banyak mantra abadi terbang, dan ke-7 orang tersebut menggunakan mantra pada saat yang bersamaan.
Lingkungan sekitar benar-benar runtuh, energi mengerikan berfluktuasi, dan pertempuran pada level ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Api ilahi Taiyan dari Tetua Agung padam dalam sekejap, dan kemudian aliran cahaya kuno melesat ke arah Tetua Agung. Hampir di saat yang sama, Tetua Agung mengaktifkan bakat paling kuat dari klan ilahi Taiyan, tebasan kekecewaan luar angkasa. Ruang di sekitarnya dimusnahkan, berubah menjadi bila luar angkasa dan menebas 7 jenderal. Semua kekuatan Phyrexian disapu ke arah seorang pejuang, tetapi kekuatannya sama sekali tidak setara. Tebasan kekecewaan luar angkasa dengan cepat membunuh kedua prajurit itu, meninggalkan bekas tulang yang terlihat jelas di tubuh abadi mereka, tapi itu tidak mampu melukai jiwa mereka secara parah. Klan ilahi Taiyan benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tianzan tidak akan menganggapnya serius. Mereka berada jauh di atas dan mendominasi pasang surut. Seni Kaisar Dewa Dharma dari Dewa Abadi dikerahkan, dunia runtuh, dan waktu berlalu dengan cepat. Hukum terungkap satu demi satu, dan dalam sekejap ketujuh jenderal itu benar-benar menghempaskan sesepuh agung dan orang-orang Zuoqiuyi. Ketujuh orang itu mengangkat tangan mereka untuk menutup area sekitarnya. 7 lampu kuno bersinar dengan energi yang menakutkan, dan mereka akan sepenuhnya menyempurnakan Tetua Agung dan Zuoqiuyi Ren di dalamnya. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya menyaksikan semua ini dari kejauhan, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Setelah Chang Songzi membawa semua orang ke kota kekaisaran, dia berpikir sejenak. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan keberanian untuk bergegas maju dan berkata, "Rekan-rekan penganut Tao, mohon pertimbangkan perdamaian sebagai hal yang paling berharga. Bisakah kita tidak menunjukkan belas kasihan demi kota kekaisaran pusat? Kamu pikir kamu siapa?" Jenderal Perang Bumi, salah satu dari 7 jenderal perang, memandang Chang Songzi dengan jijik dan memarahi dengan marah. Chang Songzi tetap tersenyum seperti biasa dan menjelaskan, "Saya Chang Songzi, pemimpin Liga Kota Luar dari kota kekaisaran pusat. Peri Zuokyu dan Tetua Agung keduanya adalah tamu terhormat kota kekaisaran kami. Tolong pertahankan beberapa bawahan saya. Pusat kota kekaisaran, kan?" Jenderal Xuanzan mencibir lagi dan lagi. Dia juga melirik Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya di ujung langit berbintang. "Setelah kita menyempurnakan keduanya, kita akan menyelesaikan masalah dengan kota kekaisaran pusat. Yu jatuh di sini. Semua makhluk di sini bersalah dan pantas dihukum." Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Chu Tianquo dan yang lainnya tercengang. Wajah Chang Songzi pucat, dia sudah lama mendengar bahwa Sekte Kaisar Ilahi sombong dan kejam. Ketika saya melihatnya hari ini, itu memang sesuai dengan reputasinya. Dalam hal ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Chang Songzi sama sekali bukan orang biasa, sebaliknya, dia masih merupakan dewa sejati tingkat menengah yang kuat. Dia melihat ke arah Tetua Agung dan Zuoqiuyi Ren yang sedang ditekan, dan tiba-tiba cahaya peri yang kuat keluar dari tubuhnya. Cahaya peri tertangkap basah dan menyerang langsung di akhir 7 jenderal perang, jenderal terlemah Huang. Bab 1844 Pertempuran. Tak satu pun dari 7 jenderal menyangka bahwa Chang Songzi akan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Jenderal Huangzan berada di tahap tengah keabadian sejati, dan Chang Songzi juga berada di tahap tengah keabadian sejati. Cahaya peri yang cemerlang langsung mengenai Jenderal Huang, yang menjerit dan tubuhnya hancur. "Aku ingin kamu mati." Jenderal Huangzan sangat marah dan meraung. Pada saat yang sama, Huang Zhanjiang, salah satu dari 6 jenderal yang tersisa, langsung mengambil tindakan. Karena Huang Zhanjiang paling dekat dengan Chang Songzi, ia meraih Chang Songzi dengan tangannya yang besar. Hukum abadi yang panas memancar dari telapak tangan, dan sinar cahaya berkedip-kedip. Itulah metode Dewa Abadi, seni Kaisar Ilahi. Chang Songzi merasa energinya terkunci, dan kesenjangan dalam dunia nyata terlalu jelas. Jenderal Huang berada di puncak budidaya keabadian sejati, sedikit lebih tinggi darinya. Tidak semua orang seperti Aiden, yang bisa bertarung melintasi alam dan mengalahkan lawannya. Telapak tangan besar itu menghancurkan galaksi, menghancurkan kehampaan, langsung meledakkan tubuh Chang Songzi, lalu memenjarakan jiwanya dan melemparkannya ke dalam formasi penyegelan. "Senior, kenapa kamu melakukan ini?" Zuoqiuyi Ren berkata sedikit bingung. Jika Chang Songzi memilih untuk menyelesaikan masalah ini, dia bisa menjadi seperti Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya di pusat kota, dan hidupnya tidak akan dalam bahaya. Tetapi sekarang tubuh fisik telah diledakkan dan jiwa telah ditangkap, yang dia dan Tetua Agung tunggu hanyalah nasib untuk dimurnikan sepenuhnya. "Hehe." Chang Songzi tersenyum dan berkata, "Saya telah menjalani seluruh hidup saya. Ketika saya masih muda, saya membunuh semua orang. Sebelum saya menjadi abadi, saya sombong dan tak terkalahkan di banyak langit berbintang. Sekarang dia telah menjadi abadi, dia penakut." "Senior!" teriak pria Zuoqiuyi itu. Chang Songzi melambaikan tangannya, jiwanya bersinar, dan berkata, "Aku tidak akan menyesal dalam hidupku bisa bertemu dengan seorang jenius seperti Aiden dan Tetua Agung dari klan Ilahi Taiyan. Hari ini, aku bisa bertarung berdampingan denganmu, Tetua Agung dan Peri, dan aku akan mati tanpa penyesalan." Oke. Tetua Agung mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya, dan darah Dewa Taiyan tumpah ke langit berbintang.
Dia meraung lagi dan lagi, sendirian melawan penindasan dan pembunuhan 4 puncak keabadian sejati di surga, bumi, Xuan Huang, dan Xuan Huang. Api ilahi Taiyan menyala dengan ganas, dan tebasan kekecewaan luar angkasa terus-menerus ditebas. Pada saat ini, Tetua Agung muncul sebagai wujud sebenarnya dari klan dewa. Itu adalah raksasa yang berdiri tegak dan tinggi, seolah-olah dia sedang mencoba untuk mengangkat langit. Meskipun terlihat tua dan jompo, perusahaan ini meledak dengan kekuatan yang menggemparkan di atas lagu ilahinya. Tetua Agung meledakkan formasi yang disusun bersama oleh 7 jenderal perang, dan seluruh alam semesta hancur. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya menyaksikan semua ini dengan dingin dari kejauhan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Kakak, apakah kita ingin mengambil tindakan? Seorang abadi sejati bertanya. Chu Tianquo menggelengkan kepalanya dan berkata, ingatlah untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ini adalah dendam antara Sekte Kaisar Ilahi dan mereka. Kami melakukan intervensi dengan gegabah. Jika kami membuat marah Kaisar Ilahi, saya khawatir akhir dari kota kekaisaran tidak lama lagi. Tapi ini berada dalam lingkup pengaruh kota kekaisaran. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, aku khawatir surga akan menertawakan kita jika kabar tersebar. Keabadian sejati berlanjut. Chu Tianquo menghela nafas dan berkata, saya tahu apa yang dikatakan oleh saudara junior ke-6. Tapi Sekte Kaisar Ilahi tidak lebih baik dari Sekte Suci Taiyin, dan kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Kakak benar, Liu, kamu tidak perlu terlalu menyedihkan. Anak kedua juga menyela kali ini. Lihat, semut Chang Songzi di luar kota itu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Apa hasilnya sekarang? Orang tua itu menunjuk ke arah kacang pinus yang tersumbat yang secara bertahap dimurnikan, dan berkata dengan nada sombong. Di lapangan, Aiden merasa cemas dan merasa sangat tidak berdaya lagi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya dalam kehampaan, saat 7 jenderal perang membentuk formasi putus asa, menyegel Tetua Agung, Zuo Qiuyiren, dan Chang Songzi di dalamnya, dan secara bertahap menyempurnakan mereka. Ada bekas luka di bawah tubuh asli Tetua Agung, dan darah dewa berceceran, menunjukkan kekuatan serangan kuat dari klan Dewa Taiyan, tapi itu masih tidak bisa mengguncang 7 jenderal perang. Tampaknya bantuan Chang Songzi tidak banyak berpengaruh. Di antara 7 jenderal, 4 orang berada di puncak keabadian sejati dan 3 orang berada di tahap awal keabadian sejati. The Great Elder tidak bisa menahannya sendirian. Dia meraung dengan marah, matanya menyala-nyala karena niat bertarung. Semut yang rendah hati, siapapun yang berani memprovokasi penghujat kekuatan Sekte Kaisar Ilahi akan mati. 7 jenderal perang berteriak pada saat bersamaan. Cahaya abadi menyala, dan kekuatan formasi menjadi lebih kuat. Pertama, kekuatan Zuo Qiuyiren, makhluk abadi terbang dengan tingkat kultivasi terlemah, benar-benar hancur, dan tubuhnya meledak, diikuti oleh Chang Songzi. Keduanya ingin segera membentuk kembali tubuh asli mereka, tetapi dihentikan oleh kekuatan hukum yang misterius. Hanya Tetua Agung yang masih berjuang untuk mendukungnya, namun kekalahan hanyalah masalah waktu. Dua bayi kecil, aku akan memperjuangkan jalan keluar untukmu hari ini. Kamu harus hidup. Tetua Agung itu meraung dengan marah, menelan gunung dan sungai dengan amarah, dan wujud asli dewa besar itu meledak. Dengan dia sebagai pusatnya, sinar api ilahi Taiyan menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu, ruang berubah menjadi kekacauan, dan tanda yang memancarkan aura kuno terbang keluar. Taiyan Ling. Mata Aiden berbinar. Tanda ini adalah Ordo Taiyan, yang dapat membuka ruang kapan saja dan di mana saja. Benar saja, segera setelah Ordo Taiyan muncul, kekosongan yang disegel oleh 7 jenderal perang bersama-sama menggunakan formasi untuk menembusnya. Kekacauan terwujud, dan pintu menuju ruang terbuka. Cepat pergi. Tetua Agung itu meraung dengan marah, dan klan ilahi Taiyan yang berkobar berdiri di depan 7 jenderal seperti gunung raksasa. Ingin pergi. 7 jenderal perang tidak terburu-buru, dan tiba-tiba membentuk segel, dan cahaya abadi yang cemerlang terbang. Metode seni Kaisar Ilahi dari Guru Abadi sangat kuat. Kekuatan aturan misterius melintas di mana-mana, dengan cepat menghancurkan pintu luar angkasa yang dibuka oleh Ordo Taiyan. Cepat pergi, jangan ragu. The Great Elder meraung saat dia menahan serangan gila dari 7 jenderal. Penatua yang hebat. Jiwa Zuo Qiuyi dan Chang Songzi sedang mengaum. Peri, jangan ragu, jangan mengecewakan sesepuh agung. Chang Songzi mengambil keputusan cepat dan bergegas menuju pintu ruang angkasa dengan jiwanya bersinar. Orang-orang Zuo Qiuyi berteriak dan bergegas masuk. Segera, kekuatan hukum yang saling terkait sepenuhnya meleburkan gerbang luar angkasa, tetapi Zuo Qiuyiren dan Chang Songzi juga menghilang. Orang tua, kamu telah menyinggung Sekte Kaisar Ilahi kami, dan tidak ada tempat bagimu di surga. 7 jenderal perang sedikit marah. Ketujuh dari mereka bergabung dan bisa menyapu dunia tanpa dewa abadi. Namun Tetua Agung dengan paksa menggunakan tubuh dewa dan perintah Taiyan untuk membantu Zuo Qiuyi dan Chang Songzi melarikan diri. Bunuh semua makhluk di area ini, raung sang jenderal perang. Dalam sekejap, 7 sinar cahaya abadi menyapu langit dan menuju ke pusat kota kekaisaran. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu di dalam kota atau di luar kota, semua biksu berubah menjadi bubuk.
Chu Tianquo dan 6 lainnya terkejut dan segera mengambil tindakan untuk melindungi penduduk asli di pusat kota. Rekan Tao, apa maksudmu? Kata Chu Tianquo dengan marah. Jika Yu jatuh di area ini, maka semua makhluk di area ini akan dikuburkan untuk menghormatinya. Jenderal Tianzan berteriak dari atas. Semua makhluk hidup bahkan tidak sebaik rumput di matanya. Bab 1845, Dewa Abadi mengambil tindakan. Rekan Tao, kamu terlalu tidak menghormati kota kekaisaran pusat kami. Chu Tianquo sedikit marah di dalam hatinya, tapi dia masih menahan diri. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak mau memusuhi Sekte Kaisar Ilahi. Tapi Perang Tujuh akan mengancam untuk menghancurkan kota kekaisaran pusat dan memusnahkan banyak biksu di kota kekaisaran. Ini sungguh keterlaluan. Kota kekaisaran pusat dapat dikatakan sebagai pusat dunia, dan juga dijaga oleh Dewa Abadi Janji. Terlebih lagi, ada rumor kuno bahwa kota kekaisaran adalah kota kaisar abadi yang sebenarnya. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui, hampir setiap biksu kota kekaisaran setuju bahwa kota kekaisaran pusat adalah kota kaisar abadi. Meskipun Sekte Kaisar Ilahi adalah kekuatan tertinggi di seluruh dunia, tidak dapat ditolerir jika tidak menganggap serius kota kekaisaran pusat. Apa yang dimaksud dengan kota kekaisaran? Saat Yu mati di sini, semua makhluk di sini akan dikuburkan bersamanya. Membunuh. Apa hubungannya menghancurkanmu dengan kami? 7 perang akan menjadi kejam dan benar-benar mengarah pada bisnis. 7 cahaya kuno turun dari langit, melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan menyerang tanpa pandang bulu. Baik penduduk asli di dalam kota maupun para biksu dari aliansi di luar kota semuanya diserang. Ini keterlaluan. Chu Tianquo tidak tahan lagi, jadi dia memimpin ke-6 adik laki-lakinya untuk mengambil tindakan bersama. Namun, 7 jenderal masih tidak menganggap serius Chu Tianquo dan 6 orang lainnya. Keempat jenderal Xuan Huang dan Tiandi Xuan Huang semuanya berada di puncak kekuatan abadi sejati, dan salah satu dari mereka akan lebih baik dari Chu Tianquo. Selain itu, ketiga jenderal Zhou Honghuang semuanya berada di tahap tengah budidaya abadi sejati. Meskipun ada 6 orang di pihak Chu Tianquo, dia adalah satu-satunya yang berada di tahap puncak budidaya abadi sejati. Jenderal Dizan mengepalkan tangan dengan satu tangan dan meninju Chu Tianquo dengan pukulan yang mendominasi, menyebabkan langit runtuh. Ketika seni Dewa Kaisar beroperasi, semua energi spiritual di sekitarnya akan tersedot hingga kering, dan banyak hukum akan terungkap. Chu Tianquo langsung tercengang. Semua orang berada di puncak budidaya abadi sejati, tetapi kesenjangan dalam kekuatan tempur juga terlalu besar. Hanya dengan satu pukulan, Chu Tianquo benar-benar ditekan. 5 makhluk abadi sejati yang tersisa segera ditindas oleh jenderal lainnya, dan mereka harus dimurnikan bersama dengan sesepuh agung. Pembantaian brutal telah resmi dimulai. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, banyak biksu di kota kekaisaran ingin mengambil risiko dan melarikan diri melalui jalur dunia, tetapi pemikiran spiritual yang kuat dari Perang Tujuh ada di mana-mana, menutupi segala sesuatu di sekitar mereka, dan tidak ada gerakan yang bisa lepas dari pandangan mereka. Jenderal Perang Tujuh Lingkong dengan santai mengacungkan jarinya dan memaksa banyak biksu di tingkat puncak transformasi dewa keluar dari jalur dunia dan kemudian berubah menjadi abu. Apakah kamu benar-benar akan melakukan pemusnahan hari ini? Chu Tianquo sangat cemas sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa Perang Tujuh akan begitu berdarah dingin dan menentukan. Menyerah atau mati, pilihanmu. Jenderal Tianzan memandang Chu Tianquo dengan dingin dan mengancam. Apa menurutmu Central Imperial City kita mudah ditindas? Meskipun Chu Tianquo takut dengan kekuatan Sekte Kaisar Ilahi, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati, dia secara alami memiliki martabatnya sendiri. Dia adalah penguasa agung kota kekaisaran dan pelindung putra kaisar. Di manakah martabatnya ketika dia begitu terancam di wilayahnya sendiri? Kota yang hancur ditakdirkan menjadi sejarah hari ini. 7 jenderal perang berkata dengan dingin. Pada saat ini, Chu Tianquo merasa sedikit menyesali karena dia tidak segera mematuhi kata-kata saudara junior ke-6 dan pergi bertarung bersama Chang Songzi dan yang lainnya. Kakak, jangan ragu lagi. Kakak, hidup dan mati kita tidak sepenting kehormatan dan aib, tapi kelangsungan kota kekaisaran lebih penting. Kakak, ayo kita lakukan. Kakak senior, selama bertahun-tahun kita menjaga kota kekaisaran, pernahkah kita menerima penghinaan seperti itu? Jika kita tidak marah, aku dan 6 bersaudara akan sia-sia. 5 makhluk abadi sejati dipaksa masuk ke dalam formasi putus asa dan dimurnikan bersama dengan sesepuh agung. Tubuh mereka dengan cepat meledak, dan jiwa mereka secara bertahap terkikis oleh kekuatan misterius. Wajah Chu Tianquo menjadi pucat dan dia berteriak dengan marah, Sekte Shen Huang, kamu bertindak terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, Chu Tianquo tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang dari tubuhnya, dan kemudian 5 makhluk abadi lainnya juga meledak dengan 5 sinar cemerlang di jiwa mereka pada saat yang bersamaan. Sebanyak 6 sinar cahaya menyerbu ke lorong dunia di atas kota kekaisaran. Langit ada di atas, dan semua jalan adalah puncaknya. Mari kita semua memanggil Dewa Abadi untuk turun. Chu Tianquo dan 6 orang lainnya meraung. Mereka berenam membakar sumber abadi kelahiran mereka sendiri, membuat tanda khusus, menukar Dewa Abadi Janji yang menjaga kota kekaisaran pusat dan datang lagi. Panggilan ini benar-benar berbeda dari panggilan sebelumnya. Kali ini 6 orang menggunakan sumber abadi kelahiran mereka.
Meskipun jarak mereka sangat jauh, selama Dewa Abadi janji masih hidup, dia bisa merasakannya. Apakah kamu memanggil Dewa Abadi? Melihat Chu Tianquo dan 6 dewa lainnya menyerukan kedatangan Dewa Abadi, 7 jenderal perang tidak takut tetapi menantikannya. Kamu telah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Ketika Dewa Abadi datang, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Kata Chu Tianquo dengan marah. Oh. Jenderal perang surgawi, yang berada di tangan 7 jenderal perang, berkata dengan dingin, saya khawatir Dewa Abadi yang Anda bicarakan tidak akan bisa datang. Lancang. Chu Tianquo sangat marah dan berteriak, kamu berani untuk tidak menghormati Dewa Abadi, bahkan jika kamu, Kaisar Dewa, ada di sini secara langsung, kamu tidak akan berani melakukannya. Ya, para jenderal perang 7 tidak peduli, mereka sepertinya memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan tampak percaya diri. Benar saja, setelah Chu Tianquo dan 6 dewa lainnya memanggil Dewa Abadi dengan sumber abadi, alam semesta tiba-tiba bergetar hebat. Aura menakutkan yang tak terkatakan tiba-tiba muncul, seolah-olah datang selangkah demi selangkah dari jarak tak berujung melalui ruang dan waktu yang luas. Auranya luar biasa, memenuhi seluruh alam semesta yang luas dalam sekejap. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya memandang 9 langit dengan kagum. Fluktuasi energi pada tingkat ini telah melampaui imajinasi. Ribuan suara mendengung dipenuhi ketakutan. Seluruh alam semesta tidak dapat menahan nafas Tuhan yang abadi. Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya memandangi ruang kosong dengan kagum. Segera, sebuah lubang mengerikan terbuka di langit, dan seberkas cahaya peri keluar darinya. Cahaya abadi menyapu langit, menghancurkan segalanya dalam sekejap, seolah menembus langit dan seluruh alam dan memutus sungai waktu yang panjang. Ketujuh jenderal perang semuanya berhenti. Saat ini, mereka benar-benar merasakan ancaman kematian. Kekuatan itu sangat menakutkan, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang kuat di alam keabadian sejati. Dan ini bukanlah kedatangan Dewa Abadi dalam wujud aslinya, jika tidak seluruh alam semesta akan runtuh. Itu adalah pukulan melintasi waktu, ruang, dan dunia yang tidak diketahui jumlahnya. Namun, ketujuh jenderal itu tidak takut, tetapi meraung lagi, dan pedang Kaisar Dewa bergerak, dengan panik menyerang cahaya peri yang menyapu langit. Di depan cahaya peri ini, serangan ketujuh jenderal tidak berarti apa-apa, seperti setetes air di lautan. Kami tidak ingin bermusuhan dengan Sekte Kaisar Ilahi, tetapi Anda sudah bertindak terlalu jauh. Chu Tianquo menyaksikan dengan kagum bahwa cahaya peri yang menakutkan akan segera turun. Tidak ada keraguan bahwa 7 perang akan hancur dalam hitungan detik, dan akan sulit menimbulkan masalah. Wuji Immortal Lord adalah penjaga di belakang kota kekaisaran kami, bagaimana kami bisa membiarkanmu begitu lancang? Akhiri. Tidak ada makhluk abadi sejati yang dapat menahan kekuatan Dewa Abadi, bahkan Dewa Abadi terkuat pun menghadapi Dewa Abadi terlemah. Namun, 7 jenderal perang jelas telah terkunci dalam energi mereka dan tidak dapat bergerak, tetapi mereka masih tidak mengungkapkan kepanikan apapun. Dan ketakutan, tampaknya semua ini memang diharapkan. Akhirnya, cahaya peri melintasi ruang dan waktu tanpa akhir tersapu. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi cahaya peri ini. Cahaya abadi bersinar dengan aura abadi, segala cara runtuh, hukum mendidih, dihancurkan dan terlahir kembali, sungguh aneh yang tak terlukiskan. Pada saat ini, alam semesta yang luas tiba-tiba berguncang lagi. Semua penghalang dunia muncul dengan jelas, dan kepalan tangan emas besar muncul dari tempat yang tidak diketahui. Cahaya tinju itu abadi, memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari cahaya peri. Itu menembus penghalang dunia dengan mudah, dan dengan penampilan yang tak tertandingi, menembus 10.000 cara, menghancurkan banyak hukum, dan bergegas langsung menuju ke arah dunia. Cahaya peri. Bersambung.